Halo semuanya dan selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Teknik Dasar Listrik. Di sini kami ingin mendemonstrasikan hasil proyek kami yang bernama Smart Cooling Auto Fan dengan kipas berbasis IoT. Jadi kipas ini akan hidup saat dari suhu tertentu. Nah, sebelum itu kami perkenalkan, nama saya Kevin dan Tarigan. Nama saya Sonana Tarusada. Nama saya Jonathan Marganda Fabian Manulang. Baik, di sini kami akan langsung saja menjelaskannya. Tapi sebelum kami mendemonstrasikannya, kami akan menjelaskan komponen-komponen yang terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita bedah satu persatu peran dari setiap peralatan yang digunakan dalam proyek sistem kontrol suhu otomatis ini. Nah, secara garis besar sistem ini bekerja dengan alur. Sensor itu sebagai pembaca untuk membaca suhunya naik atau turun, ESP untuk berpikir, dan relay ini untuk bertindak untuk menghidupkan kipasnya atau mendinginkan. Nah, secara rinci kegunaan dari masing-masing komponen ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ESP. Nah, di sini ESP-nya menggunakan model 8266. Nah, jadi kegunaannya ini sebagai otak utama atau microcontroller. Nah, fungsinya itu dia ini akan menerima data suhu dari sensor DHT11. Nah, jadi selanjutnya dia akan memproses nih sesuai kode atau codingan yang kita buatkan. Nah, akan memutuskan kapan harus mengirimkan sinyal listrik ke modul relay untuk menyalakan atau mematikan kipasnya. Selanjutnya yang kedua adalah sensor DHT11. Nah, jadi kegunaannya ini sebagai indera perasa. Jadi dia ini adalah sensor suhu dan juga sensor kelembapan. Nah, fungsinya itu untuk bertugas mendeteksi kondisi udara di sekitar. Ini dapat mengubah suhu ruangan menjadi data digital yang bisa dimengerti oleh ESP model 8266. Tanpa ini, sistem tidak tahu kapan ruangan akan terasa panas ataupun terasa dingin. Selanjutnya yaitu adalah model relay. Nah, jadi kegunaannya ini sebagai saklar otomatis. Nah, jadi nanti fungsinya ini di kipas 12 volt ini tidak bisa dinyalakan langsung oleh ESP8266 karena kipasnya ini memiliki 12 volt sedangkan di ESP hanya bisa 5 volt karena bedanya tegangan. Nah, jadi relay ini berfungsi sebagai jembatan. Ia dapat menerima sinyal kecil dari ESP8266 untuk menghubungkan kabel dari adaptor 12 volt ke kipas. Mirip seperti kita menekan saklar lampu di dinding, namun ini dilakukan secara elektrik. Nah, selanjutnya yaitu kipas DC yang memiliki tegangan 12 volt. Nah, jadi kegunaannya adalah output atau aksi atau hasil dari project kit ini. Nah, jadi komponen ini yang melakukan tugas fisik untuk mendinginkan objek atau ruangan. Nah, jadi kipas ini baru akan berputar saat relay dalam posisi on ketika suhu sudah melewati batas yang sudah ditentukan di dalam codingannya. Selanjutnya adalah adaptor 12 volt. Kegunaannya sebagai sumber tenaga pada kipas. Nah, jadi fungsinya itu memberikan daya listrik yang cukup yaitu 12 volt untuk memutar kipas. Selanjutnya adalah kabel jumper. Ini sebagai saraf penghubung yaitu untuk mengalirkan listrik dan data antar komponen. Tanpa kabel ini, informasi dari sensor tidak dapat sampai ke otaknya atau sampai ke ESP-nya. Dan perintah dari ESP ini tidak akan disampaikan kepada relaynya. Nah, jadi itu merupakan fungsi-fungsi dari beberapa komponen yang kita gunakan mulai dari ESP, sensor, modul relay, kipas DC 12 volt, adaptor 12 volt, dan juga kabel jumper. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil codingan dari ESP8266. Jadi suhunya itu ketika di atas 30,5 kipas akan menyala, tetapi ketika ada di bawah 30,5 kipas akan mati. Nah, di sini itu posisi sensornya dingin ya teman-teman, sehingga kipasnya tidak menyala. Sekarang kita akan coba untuk memanaskan sensornya. Oke, kita lihat di sini outputnya suhunya adalah di atas 30,5 yaitu 33,30 derajat sehingga kipasnya nyala. Dan kita lihat di sini kipasnya menyala ya teman-teman. Oke,
Baik, sekian dari hasil demonstrasi kami dan dari hasil penjelasan kami tentang proyek kami Smart Cooling Fan berbasis IoT, di mana kipas yang menyala di saat suhu di atas 30,5 atau jika di bawah 30,5 akan mati kipasnya. Nah, apabila proyek kami ini masih jauh dikatakan sempurna, jadi kami mohon maaf untuk banyak kesalahan kami. Dan kami akan juga menerima atas saran dan kritik kalian. Sekian dan terima kasih.